Ayat 17 ini yang mengisahkan tentang karakter para penghuni surga. Nah, bunyi ayatnya adalah as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Jadi ada 5. 2 lah wajah sebutkan dulu. 2 sudah kita jelaskan dulu. Yang pertama adalah as-sabirin. Apa itu as-sabirin dulu? Orang-orang yang sabar. Ya. Sabar apapun masalahnya, apapun kehidupannya, siapapun dia, apapun bentuk cobaannya. Nabi Ibrahim apa ujiannya? Pertama meninggalkan anak istri, ya kan? Ladapi anak disuruh pula meninggalkan di sebuah tempat yang entah berantah, tidak ada kehidupan di sana. Tapi ini adalah perintah, ya, kesabaran, kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu kemarin kan. Nah, diperintahkan oleh Allah untuk tinggalkan itu. Ya, sabar karena inilah perintah Allah. Patuh dan taat apapun perintah Allah, ya laksanakan. Meskipun awak baru dapat anak yang disayangi. Setelah itu anakku sedang ranca-rancanya, sedang sayang-sayangnya, disuruh pula untuk mengorbankan. Itu ujian kesabaran. Dilaksanakan. Tapi alhamdulillah baik. Apapun bentuk perintah Allah, nah dari situ bisa kita mengambil pelajaran. Apapun itu bentuknya perintah Allah itu, jika kita sebagai seorang hamba melaksanakan perintah tersebut tanpa ada alasan, ternyata ada hikmah di balik itu, ada rahasia di balik itu semua. Nah itu ya, ini orang-orang yang as-sabirin itu. Dia sabar itu ada tingkatannya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam untuk tidak bermaksiat, itu kan? Kemudian yang ketiga adalah baru sabar terhadap musibah. Itu tingkatannya kemarin. Kemudian yang berikutnya adalah as-sadiqin. Ya, apa itu as-sadiqin kemarin? As-sadiqin itu adalah orang-orang yang jujur. Ya. Orang-orang yang jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Sekarang kita masuk ke karakter yang ketiga dari para penghuni surga, itu adalah al-qanitin. Apa itu al-qanitin? Al-qanitin itu atau qanitah adalah orang-orang yang tunduk atau patuh. Al-qanitina wal qanitat, itu orang-orang yang patuh. Bagaimana orang-orang yang patuh ini? Patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak kisah Nabi Ibrahim tadi, atau kisah salah seorang Nabi Allah juga. Nabi apa misalkan? Nabi Musa. Apa kisah Nabi Musa? Ketika pergi mengikuti, yang dalam riwayat disebutkan Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir ketika bertemu dengan Nabi Musa? Apa kata Nabi Musa awalnya? Tolong ajarkan saya, boleh tidak saya ikut dalam perjalananmu ini?
Kata Nabi Khidir, kamu nanti tidak akan bisa sabar nanti. Bisa, insya Allah saya bisa sabar. Jadi syaratnya adalah nanti kamu harus patuh. Syaratnya jangan tanyo. Apa dan nama kerajaan bago? Jangan tanyo. Cali saya kan itu kan? Lalulah melakukanlah perjalanan. Yang pertama adalah ketemu sama nelayan, gitu kan? Nah, kemudian kapal nelayan itu dihancurkan saudara. Nah, di sini ujian. Cek Nabi Khidir, Nabi Musa dalam hati, mangalah kau dihancurkan. Kenapa kau hancurkan? Bukan para nelayan ini membutuhkan kapal itu untuk pergi Malawi, itu kan? Baru dihancurkan. Gitu. Apa jawaban Nabi Khidir? Kan tidak patuh tu. Tadi yang mau suruh caliak saya dulu. Jangan di banyak tanya. Itu kisah Nabi Musa. Jadi apa yang diperintahkan oleh Nabi Khidir, dia belum patuh untuk tidak banyak tanya, caliak saya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi patuh di sini itu adalah kadang ada dalam logika ketika kita melaksanakan sebuah perintah tapi tidak masuk akal. Nah, disitulah manusia kadang kenapa hanya banyak tanya, kenapa manusia itu enggan untuk melaksanakannya. Contohnya misalkan kewajiban untuk berzakat sajalah. Ketika sudah sampai masanya haul atau kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, ya kan? Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Logikanya adalah setelah kita capek-capek untuk mencari, taruhlah misalkan uang, setelah kita bersusah payah untuk mengumpulkannya, sekarang kita disuruh untuk mengeluarkan dengan cuma-cuma. Kan itu artinya kan? Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk mengeluarkannya dan memberikannya kepada orang fakir miskin. Logikanya adalah untuk apa? Logika sederhananya lah, kan ini harta saya. Nah, itu kan. Kenapa untuk kita zakatkan? Nah, ternyata yang sebagaimana yang sudah kita ketahui juga, ternyata dengan berzakat itu mampu untuk membersihkan harta kita, mampu untuk membersihkan sifat kikir dalam diri kita. Itu bukan hikmahnya. Ada orang yang tidak mau terima. Itulah lawan dari qanitah tadi. Orang yang tidak patuh atau enggan. Maka lawan dari qanitat ini adalah aba, enggan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ingatlah ketika kami memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada iblis, kepada Adam, fasajadu, maka semuanya sujud. Ini perintah kan? Padahal untuk apa saya sujud? Untuk apa saya sujud kepada manusia yang diciptakan dari tanah ini itu kan? Tapi karena ini perintah, yang penting sujud saja. Para malaikat alhamdulillah sujud semuanya, kecuali illa iblis. Nah, kecuali iblis. Aba, nah itu lawan dari patuh tadi. Aba, enggan, tidak mau. Maka terlaknatlah iblis. Karena keengganan tadi. Karena ketidakpatuhan tadi, akhirnya iblis menjadi makhluk yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita perlu memahami di setiap tuntutan atau perintah Allah Subhanahu wa taala
Apa perintah Allah contohnya? Salah satunya adalah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang beriman, laki-laki orang beriman itu tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Salah satu perintah Bapak Ibu di dalam Al-Quran. Apa tujuannya? Kok kita disuruh untuk menundukkan pandangan? Karena Bapak patah muda-muda dulu, Pak Ben. Hah? Ya, Bapak tanya dulu adalah pertama dari pandangan. Dari mata jatuh ke hati. Dari hati mana sudah itu? Bapak? Dari hati setelah itu tersimpan, kemudian diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Ya, aku kebanyakan berzina itu dimulai dengan penglihatan. Dimulai dari penglihatan. Nah, makanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahnya adalah yaghuddu, tundukkan pandangan. Kepada perempuan juga begitu. Tundukkan pandangan dan jaga kehormatan atau kemaluan. Ini perintah. Ya. Jadi karakter yang ketiga itu adalah al-qanitan. Itu orang-orang yang patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah keempatnya as-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, al-munfikin. Yang keempat adalah al-munfikin, yaitu orang-orang yang berinfak, yang mendermakan hartanya. Nah, di dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kondisi orang-orang yang sudah meninggal. Kalaulah seandainya kita Allah tampakkan bagaimana orang-orang yang meninggal. Apa katanya? Setelah orang meninggal itu dimasukkan ke dalam kubur, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku. Itu dalam surah At-Taghabun. Kembalikan aku akan berinfak. Ya, aku akan berinfak. Apa maknanya di sini Bapak Ibu yang dimakan oleh Allah? Ternyata berinfak itu mampu memberikan pertolongan atau syafaat kepada kita di dalam kubur. Ini di dalam kubur saya baru. Ya. Tapi ada satu permasalahan di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan berinfaknya adalah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang mendermakan, menginfakkan hartanya di jalan Allah itu adalah kamatsali habbah. Seperti permisalannya seperti satu buah biji. Misalkan padi, misalkan. Si butir padi itu apa kata Allah? Kamatsali habbah, satu butiran biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian dari satu butir padi tadi keluar satu rangkai itu kan, dari setangkai bahasa awak tanah. Setangkai tersebut itu di sana itu ada tujuh rangkai. 7 cabang rangkainya itu misalnya. Dari setiap 7 itu menjadi 100 atau ratusan benih-benih yang baru. Jadi kama sali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi 7 tangkai, di setiap tangkai tadi ada 100 biji. Berapa itu? 100 kali 7 700. Asalnya hanya 1 biji saja.
Ini perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Satu kali dia berinfak, maka sama nanti akan menumbuhkan 7 rangkai. Nanti setiap tangkai itu akan ada 100 kebaikan, sehingga pahalanya Allah lipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Ini satu kali saja kita berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan infak ini tidak mesti dalam bentuk uang. Kadang awak kan memahami awak berinfak itu kan dalam bentuk uang. Berinfak itu apapun bisa kita niatkan. Misalnya kek misalnya, ada tanaman di rumah, ya kan? Lado kutu misalnya enak. Nah, ambil misalkan. Nah, ketika ada Jumat berkah nak tadi siang lalu apa nak, nah, ditaruh misalkan enggak sekawi, letakkan di atas itu, karena ada bakwan sahabatnya. Kayak itu, ya kan? Itu infak. Kita taruh di sana. Alhamdulillah di komplek kita Bapak Ibu yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kebaikan yang terus menerus di sini, ya. Di komplek kita ini, di masjid, di mushola. Itu Jumat berkah atau berbagi itu. Ahad subuh berkah berbagi itu kan misalkan. Itu adalah salah satu bentuk infak kita dermakan. Kalau mampu kita misalkan taruh misalkan kuah galih ko sekotak berapa kira-kira? 50.000 lah nak. 50.000 kita berinfak. Kita taruh. Insyaallah pahala itu Bapak Ibu. 40 hari 40 malam itu nak putus-putus. Itu bagi yang memberi makan satu orang saja misalkan. Makan terserah mau sesuap kah atau mau, ini kan berupa makanan ya sebenarnya kan, minuman itu kita kasih kepada satu orang. Kalau seluruh jamaah yang minum di masjid ini makan misalkan, atau minum misalkan, berapa kira-kira? Nah, jadi kali-kali kita adalah kali-kali kebaikan. Jangan hitung-hitungan pelit. Nah, ya, itu contoh mungkin. Kakek ini kan ada kutu misalkan. Yang lain misalkan, atau buah dan lain, apalah misalnya. Maka jadikan niatkanlah itu sebagai berinfak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah juga menyebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ini Bapak Ibu, kebanyakan kita ada berinfak itu sikon atau mencari kondisi. Ketika lay barado, lay sedang lapang, lay berinfak. Ketika indah nak berinfak. Kunci saku. Jadi infak itu ya sikon pula. Ketika kondisi kita alhamdulillah sedang lapang, tingkatkan kuantitasnya. Misalkan ketika indah kurangi, ya. Kok memang ialah kita cari diuangkan misalkan. Ada peti 1.000 misalkan. Ini udah 1.000. Kok lain misalkan 1.000 kok ya untuk membeli bulu-bulu misalkan ya bagi 2 500 misalkan, atau kak 1 ya diinfakkan. Tapi ingat Bapak Ibu demikian oleh Allah, hal-hal yang akan membatalkan pahala infak kita. Ayat tadi sebutkan, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala infak sedekahmu itu dengan cara apa? Al manni wal adza. Manni itu adalah menyambut-nyambut, mengungkit-ungkit. Dan tidak perlu diceritakan ke orang. Ya, kalau berinfak di hadapan orang ramai misalnya, saya lihat orang, tak masalah, itu baik. Nah, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Awak mencari saji kan jalan celengan misalnya, nampak celiak orang, 1.000. Asajan lainnya ria salah. Itu mungkin ini itu. Ada cerita kayak inilah jalan celengan kan.
Dalam celengan ko, ati bola di hadapan si fulan. Dia berinfak. Tadi awak kebanyakan berinfak ko kan berkaruk kan, banyak karuk. Dan ada dompet ya kan. Nyo banyak balipek-lipek dalam ko. Nah, tapi berkaruk-karuk mencari mana yang paling ketek. Ya kan? Hah? Yang paling ringan. Yang paling rendah nominal. Ya kan? Masuk. Keluar sibu. Karimok lah. Masukkan. Nampak ada orang belakang. Sahabat belakang. Dia tepuk lah pundak. Nyagiahnya peti 100,000. Cik hati ni. Eloknya Pak. Ini masukan dalam jeleng. Lewat. Pak. Ya. Peti apa jatuh tadi? Hah? 1,000 tu tadi peti apa tadi mas? Peti amboy. Astagfirullah. Jadi itu pemaknanya. Jadi kalau berinfak tu yang tak karuk, yang tak ambil langsung salah. Ajak beko jan banyak nak karuk misalnya kan. Keluar satu. Jadi menitu kan. Sangko orang yang berinfak 100,000. Kiranya piti awak nanti jatuh 1,000. Jadi jangan membatalkan infak yang kita keluarkan itu dengan cara apa tadi? Menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Tak usah dah, tak perlu disebut-sebut. Tak perlu pula orang tahu. Cukup antara kita dengan Allah saja. Oh nampak ada orang awak berinfak 100,000, biarkan. Ini banyak orang berstatus tu. Alhamdulillah berinfak. Ikan banyak ini kan nomor itu. Iya, kita itulah. Tak perlu lebih status. Termasuk kan Jamang pek buat status ayo sahabatku misalkan kita tahajud dan sebagainya mungkin. Itu mungkin sebenarnya ya, itu mungkin ya, nanti mungkin iya, tapi kadang Bapak Ibu setan ke masuk di situ. Membumbu-bumbui kita. Ada namanya ria, ada namanya ujub. Apa itu ria? Ingin dipuji oleh orang lain itu kan. Kalau ujub menampakkan kebanggaan dia, membanggakan siapa kita depan orang lain. Maka hati-hati mungkin. Kalaupun dia menghadap apa pun enggak. Gimana ya? Tapi mudah-mudahan lah tidak ada sifat itu. Tapi status mereka alhamdulillah berinfak hari ini berinfak alhamdulillah. Lain ceritanya misalkan kita duduk di kelompok nih misalkan sebuah kelompok agak 10 orang. Di situ mungkin awak saling berlomba-lomba. Ada sebutkan lah. Si misalkan Jo sepekan kau berkali berinfak. Alhamdulillah sekali. Terus berikut apa? Tapi ini boleh segitulah kan. Ini mungkin untuk memotivasi yang lain yang belum berinfak, mungkin lain ceritanya. Jadi jangan membatalkan infak kita dengan cara al-man, mengungkit-ungkit atau menyebutkan. Kemudian apa lagi? Al-aza, menyakiti perasaan orang yang menerima. Jangan kohah minta sempandai. Kan gitu kan kadang. Tidak berinfak dah, batal langsung. Ya. Atau boleh mungkin datanglah orang ke rumah awak misalnya minta-minta misalkan, Pak, Bu, minta sedekahnya untuk anak, untuk panti asuhan misalkan. Yuli sebenarnya tuh. Ya sebenarnya tuh Bu untuk panti asuhan. Iya Bu, banyak ada. Di mana panti asuhan Ibu? Misalkan. Tersinggung orang kadang. Mungkin dari mana? Ya. Ditanya mungkin dengan bahasa ini mungkin oke lah ya. Tapi kadang kan ada orang yang cepeh saya mulai kan.
Ya, ya mana tuh Bu untuk itu misalkan. Tersinggung orang-orang. Enggak usah lah Bu, tapi yang faedah Bu enggak nantilah gitu dia kan. Ya. Nah, jadi ada dua hal yang dapat membatalkan pahala sedekah atau infak kita itu adalah menyebut-nyebut atau mungkin kemudian dalam menyakiti perasaan orang yang menerima. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah al-mustaghfirina bil ashar. Yang kelima itu adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ini karakter yang kelima. Karakter yang pertama adalah sabar, jujur, patuh, gemar berinfak, dan kelima adalah beristighfar di waktu sahur. Bila waktu sahur? Ini jam setengah empat, jam empat sampai jam sebelum masuk waktu subuh. Itu adalah waktu-waktu mustajab atau waktu-waktu istijabah. Apa Ibu dimuliakan oleh Allah? Ada nasihat Rasulullah kepada salah seorang sahabat. Mau enggak jika aku ajarkan kepadamu suatu amal yang engkau dicintai oleh manusia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza fa'altumuhu, jika kalian kerjakan dicintai oleh Allah Subhanahu. Apa itu? Salah satunya adalah sallu bil laili wan nasu niyam. Sallu bil laili wan nasu niyam. Artinya adalah salat malam di saat manusia sedang tidur pulas. Nah, itu maksud dari beristighfar di waktu sahur tadi. Kalau waktu Ramadan misalkan lagi sempat, karena kebetulan makan sahur. Kalau di luar Ramadan, takaluk. Wabil dalam surah Az-Zariyat ayat 18 juga senada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu di akhir-akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Ibu ini dimakan oleh Allah? Dahulu salat malam itu Bapak Ibu diwajibkan kepada Rasulullah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah di tengah malam. Jadi dahulu itu salat malam ini wajib bagi Rasulullah SAW. Apa tujuannya? Ternyata di saat kita bangun malam atau ketika Rasulullah SAW siangnya sibuk berdakwah, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beban itu terasa berat. Jadi bagaimana cara meringankan bebannya? Salah satunya adalah dengan cara Allah mewajibkan Rasulullah untuk melaksanakan salat malam. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita banyak masalah, banyak beban di siang hari, banyak kerjaan yang menumpuk dalam hati dan pikiran kita, salah satu caranya untuk meringankan beban itu adalah salat malam. Salat malam. Perbanyak salat malam. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah ibnu Umar? Bukan kepada Abdullah ibnu Umar, kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Ya fulan, la takun mithluhu. Hai, kata Rasulullah, wahai Abdullah, jangan seperti Abdullah. Maksudnya Abdullah ibnu Umar. Kenapa? Dulu dia gemar salat malam, summa tarakahu. Kemudian dia tinggalkan. Terdengar oleh Abdullah bin Umar. Memang iya dulu beliau itu adalah orang yang selalu salat malam, tapi entah karena kesibukan atau apa misalkan, akhirnya ditinggalkannya. Terdengarlah oleh Abdullah bin Umar hadis tersebut. Sejak saat itu sampai meninggalnya tidak pernah meninggalkan salat malam tadi.
Nah, jadi kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita latih diri kita. Nah, kita latih dari awal untuk bangun tengah malam. Di saat manusia sedang tertidur pulas, nah, mari kita bangun. Kita bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kehidupan kita, beban-beban pekerjaan kita akan ringan. Banyak lagi keutamaan kita melaksanakan salat malam ini. Kalau kita bahas nanti ini akan panjang. InsyaAllah mungkin pada pertanyaan lain kita bahas apa keutamaan salat malam ini. Nah, jadi dalam suatu hadis Rasulullah juga menyebutkan tentang keutamaannya. Salah satu sedikit saja kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku jawab. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Jadi pada waktu itu, siapa yang meminta, Allah kabulkan. Siapa yang memohon ampun, Allah ampuni. Siapa yang berdoa, Allah ijabah doanya. Nah, tidak menguat tuh. Tapi kadang barek, iyo barek. Betul barek. Sepekan aja mungkin kalau kita sekali misalkan kita rutinkan untuk melatih diri lah kira-kira, tidak akan terasa berat. Tapi saya yakin mungkin insyaallah ada di antara kita yang rutin, yang selalu istiqomah dalam melaksanakan salat malam ini. Mudah-mudahan kita yang lain juga bisa untuk melaksanakan salat malam ini. Ya. Percayalah Bapak Ibu. Ya, demi Allah percaya. Ya. Dan salah seorang ustaz kita juga menyebutkan, jangan tinggalkan salat malam. Jangan tinggalkan salat malam. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 5 karakter para penghuni surga. Pertama adalah orang-orang yang sabar. Kemudian yang kedua adalah orang yang jujur perkataan perbuatan. Yang ketiga adalah patuh. Patuh kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak usah banyak tanya. Yang keempat adalah al-munfiqin, kita gemar berinfak. Berinfaklah apapun yang kita miliki, meskipun itu 1 biji kurma, berinfaklah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah ini mungkin yang agak sulit bagi kita, terus bagi sebagian kita, bangun di tengah malam dan beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis sampai Ibu. Ada yang akan ditanyakan, yang kita diskusikan? Ya Pak. Itu sedekah jariyah, anak. Ada ulama mengatakan, ya karena sedekah jariyah ini adalah, ya selama barang itu ada, maka akan mengalir pahalanya. Itu kan? Kalau enggak ada barang tersebut, sudah hancur misalkan, tentu dia tidak berguna, tidak ada lagi. Apakah masih mengalir pahalanya atau enggak? Ya. Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal atau sebelum kita berinfak itu tentu kita sudah punya niat. Nah, itu kita sudah berniat. Dan umat Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita. Siapa yang berniat, itu sudah tercatat. Satu. Kemudian jika sewa dulu misalkan kabar infak,
itu sudah ada catatan kebaikan untuk kita. Yang kedua adalah ketika kita melaksanakannya, apapun niat kita tersebut, kita mau berinfak atau beli karpet lah misalkan untuk masjid, dicatat lagi pahalanya. Ada ulama yang menyebutkan pahalanya itu, contoh karpet tadi ini, pahalanya itu ada ketika benda tersebut masih ada. Contohnya karpet tadi kan, ketika karpet itu masih ada di masjid ini, misalkan masih dipakai, maka pahalanya tak mengalir. Dan ketika karpet tersebut sudah tidak dimanfaatkan atau karena sudah usang, dah lapuk misalkan, dibuang, maka sampai di situ pahalanya kan gitu. Ada juga ulama yang menyebutkan niatnya tetap mengalir, tetap ada. Karena mungkin bagaimana juga mungkin pahala karpet itu misalkan memang dah usang, tak mungkin orang akan pakai taruh kan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pasti tidak menyia-nyiakan niat seorang hamba. Nah, seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, tidak akan mungkin juga karpet yang sudah usangkan kita pakai, ya kan? Atau mungkin pengurus taruhlah misalkan karpet, mau di karpet itu misalkan lah usang mana? Di ibu ada orang yang bersedekah, beku nak mengalir pahala, kan? Tidak mungkin. Insya Allah dia akan tetap pahalanya ada. Insya Allah itu pendapat saya, Pak, ya. Kalau pendapat saya pribadi, pahalanya tetap ada meskipun benda tersebut sudah tidak dipakai lagi. Ya, wallahu a'lam wa a'lam. Ya begini. Kalau sedekah itu perlu diniatkan. Itu kau menyumbang kan, tapi niat itu kan selalu disambungin kan. Ada orang tak sedekah kan, kau mau bersedekah kan tak perlu disambungin, langsung sewa artinya. Oh, langsung. Kan niat itu kan harus. Iya, niat itu kan yang ada yang terbetik dalam hati, itulah niat. Ya kan? Kan perlu disambungin. Insya Allah sedekah. Niat. Tidak perlu itu ijab kabul istilahnya, kalau bahasa apa ya? Itu ijab kabul. Pak, ambo berniat 1.000 untuk memberikan ya. Terima Pak di sedekahmu, itu tidak perlu. Kan awak lagi aja lah. Iya, cukup dalam hati saja, tidak perlu dilafazkan. Sirkan saja lah insyaallah. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu, ya kan, apa yang ada dalam hati kita. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Mungkin karena sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan yang 5 ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari. Wallahu a'lam. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.